Sebagian pekerja generasi milenial dan Gen Z, saat ini cenderung sulit mengatur keuangan. Biasanya kebanyakan dari mereka memiliki gaya hidup yang lebih boros, seperti sering nongkrong di kafe, membeli kopi kekinian setiap hari, dan sering berbelanja di marketplace atau e-commerce. Apakah Sobat 5 juga termasuk yang kesulitan dalam mengatur keuangan dan memiliki gaya hidup seperti itu? Kamu merasa uang gajimu setiap bulannya habis begitu saja tanpa kamu sadari. Bahkan, kamu jadi jarang atau sama sekali tidak pernah menabung. Menurut survei yang dilakukan Katadata Insight Center, terhadap 5.204 responden di Indonesia pada 6 hingga 12 September 2021, pada kelompok generasi milenial, 58%-nya termasuk yang jarang hingga tidak pernah mengalokasikan pendapatan untuk menabung secara khusus. Sementara kelompok Gen Z, sebanyak 56,6% jarang dan gak pernah mengalokasikan pendapatan untuk menabung dari awal, melainkan hanya menabung uang sisa. Kalau Sobat 5 termasuk yang sedang mengalami kesulitan menabung juga, maka kamu harus tonton video ini sampai habis ya. Karena Minlo akan kasih tahu gimana caranya mengatur keuanganmu. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan bahas 5 tips mengatur keuangan. Simak videonya sampai akhir ya, karena siapa tahu kamu jadi bisa menerapkan tips yang Minlo kasih dan bisa mengatur keuanganmu lebih baik lagi setelahnya. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut ini 5 tips mengatur keuangan. Langkah awal yang bisa kamu lakukan dalam mengatur keuanganmu adalah, saat menerima gaji, langsung alokasikan 20% dari gajimu untuk menabung. Menurut seorang pakar konsumen, Clark Howard, jika kamu belum terbiasa atau merasa terlalu berat jika langsung mengalokasi tabungan sebanyak 20% dari gaji, kamu bisa mulai dulu dengan 2% dari gaji. Tapi pastikan bahwa persentasenya naik setiap bulan ya, hingga mencapai minimal 20% dari gaji. Kenapa sih kita harus langsung mengalokasikan gaji di awal untuk menabung? Karena jika kamu tidak langsung mengalokasikan, maka uang gajimu bisa jadi keburu kamu habiskan untuk keinginanmu, sehingga tidak ada lagi uang yang tersisa untuk kamu tabung. Tentunya kamu gak mau lagi kan seperti itu? Jadi jangan gunakan uang sisa untuk menabung ya, tapi cobalah untuk disiplinkan diri mengalokasikannya dari awal. Agar kamu bisa disiplin menabung, sebaiknya kamu memiliki rekening terpisah yang memang digunakan khusus untuk menabung. Menabung saja tidak cukup, kamu juga harus alokasikan juga gajimu untuk berinvestasi. Tidak langsung harus dengan jumlah yang besar, tapi bisa dimulai dari 100.000 per bulan atau 200.000 per bulan. Sesuaikan saja dengan tujuan dan jangka waktu kamu berinvestasi. Saat ini sudah banyak produk investasi yang bisa kamu beli dengan modal minim, seperti reksadana atau emas. Yang paling penting adalah kamu melakukannya secara rutin dan konsisten tiap bulannya. Kalau kamu mau tahu lebih detail tentang investasi, kamu bisa juga tonton video Minlo yang berjudul 5 tips investasi untuk gaji fresh graduate, dan video lainnya yang berjudul 5 tips investasi untuk masa depan. Selanjutnya hal yang juga penting kamu lakukan dalam mengatur keuanganmu adalah, selalu biasakan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaranmu sehari-hari. Kamu bisa catat pemasukan dan pengeluaran sehari-harimu ini di buku catatan atau di aplikasi pengelolaan keuangan pribadi. Dengan memiliki laporan yang lengkap tentang pemasukan dan pengeluaran sehari-hari, kamu jadi lebih mudah untuk menyusun anggaran keuangan setiap bulannya. Selain itu, kamu juga dapat menyadari kategori pengeluaran apa saja sih yang bisa kamu hemat, atau kamu prioritaskan ke depannya. Misalnya, di bulan Februari, kamu mencatat sudah terlalu banyak pengeluaran untuk gaya hidup, seperti makan di luar, membeli buku, nonton konser, ngopi di kafe, dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan gaya hidup. Maka, kamu jadi tahu bahwa di bulan depan, ada yang harus kamu hemat dari hal-hal tadi. Nah, agar keuangan kamu dapat stabil, usahakan untuk hindari berhutang atau membeli barang konsumtif dengan kredit. Kenapa begitu? Karena jika kamu memiliki hutang atau cicilan, kamu jadi harus terbebani lagi untuk mengalokasikan gaji kamu untuk membayar tagihannya setiap bulannya. Sekiranya kamu tidak terlalu memerlukan barang konsumtif tersebut, sebaiknya tidak usah dibeli dulu.
Lebih baik kamu menabung, sehingga bisa membeli barang tersebut saat kamu betul-betul telah memiliki dananya. Jika sudah banyak pengeluaran yang kamu hemat, tapi masih belum berdampak besar juga bagi keuangan kamu, mungkin cara lainnya adalah dengan mencari penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan adalah sumber pendapatan yang kamu dapatkan dari melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan utama kamu. Kamu bisa gunakan skill atau kemampuan yang kamu miliki untuk mendapatkan penghasilan tambahan, misalnya dengan menjadi freelancer, content creator, menjual foto di internet, berjualan kue, dan lain sebagainya. Selain menambah penghasilan, mengerjakan pekerjaan lain di luar pekerjaan utama, juga bisa jadi ajang memperluas relasi dan mengasah hobi. Bahkan juga bisa menjadi penyelamat, jika kamu tidak lagi bisa mengandalkan penghasilan utamamu alias kamu mengalami PHK. Nah, itu tadi 5 tips mengatur keuangan yang bisa kamu lakukan ya Sobat 5, yaitu mulai dari langsung mengalokasikan 20% dari gajimu untuk menabung, melakukan investasi, mencatat pemasukan dan pengeluaran sehari-hari, menghindari berhutang, dan mencari penghasilan tambahan. Semoga tips dari Minlo tadi bisa kamu terapkan dalam mengatur keuanganmu ya. Kalau Sobat 5 punya tips jitu lainnya yang biasa dilakukan dalam mengatur keuangan, sharing atau tulis juga dong di kolom komentar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.